Kemudian mengenai bentuk fisik bidadari. Di sini kita dapatkan beberapa hadis Rasulullah, ayat Al-Quran dan beberapa kitab. Di sini dalam kitab Kasyful Ghibiyah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bidadari. Itu setiap tangan bidadari Allah berikan 10 gelang emas. Kemudian di setiap jari-jarinya Allah berikan 10 cincin. Di setiap 2 kakinya Allah berikan 10 gelang permata dan intan. Kemudian di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka itu seolah-olah seperti kaca atau cermin. Berarti begitu mengkilapnya mereka. Hal ini Allah terangkan dalam Al-Quran, ka'amsalil lu'lu'il maknuni, laksana mutiara yang tersimpan baik, kata Allah. Berarti Allah menyebutkan daerah ini seperti mutiara yang baik. Jadi Allah simpan mereka. Nah, kemudian tubuh mereka itu dijelaskan oleh Syekh Zainul Abidin dalam kitabnya. Tubuh bidadari itu dari kaki sampai kepada lutut terbuat dari unsur yang disebut dengan kemagna. Kemagna ini adalah sejenis haruman dari surga. Kemudian dari lutut hingga kepada dada, mereka itu terbuat dari kasturi. Kemudian dari dada hingga kepada tunggu terbuat dari anbar. Kemudian dari tunggu hingga kepada kepalanya terbuat dari kapur. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bidadari ini tidak pernah mengalami masa haid seperti mana kita alami di dunia ini. Jadi bidadari itu tidak ada istilah keluar darah haid, tidak ada istilah keluar darah nifas, dan juga ada istilah keluar darah istihadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itu adalah perempuan yang selalu dalam keadaan perawan. Jadi tidak ada istilah janda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Waqiah 36, fa'ja'alnahunna abkaran, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Nah, mengenai tinggi bidadari, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka itu 60 hasta menjulang ke langit. Riwayat ini didapatkan daripada hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, demikian juga makhluk-makhluk yang lain nanti. Jika kita masuk dalam surga, kita juga akan tinggi 60 hasta. 60 hasta ini adalah tingginya Nabi Adam. Jadi, jika dalam fikih, hasta itu dihitung dari ujung jari orang dewasa sampai kepada pergelangan tangan dewasa. Jadi itu 1 hasta. Maka jika kita hitung 60 hasta, bisa jadi sekitar 20 atau 30 meter. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa bidadari itu tidak akan pernah tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini dalam surat Sad ayat 52, wa indahum qasirat tarfi at-tarabul. Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Jadi bidadari Allah juga menciptakan mereka itu tidak melirik ke sana ke sinilah kalau bahasa kita. Jadi bisa dikatakan bidadari ini adalah perempuan yang selain Allah tanamkan sifat kesopanan dan kepatuhan, sifat malu, mereka juga tidak liar pandangannya. Nah, ini fisik mereka. Kemudian Allah menyebutkan kecantikan mereka itu bukan selain daripada kulit mereka, tapi pada mata mereka. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, muttaqiina 'ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka bertelakan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jelita. Jadi Allah sebutkan mata mereka ini, fisik mata mereka ini dengan bihurun 'ain, dengan mata yang sangat jeli. Jadi bidadari itu sangat jeli matanya. Kemudian Allah juga mengatakan bahwa mereka selain cantik, para bidadari juga lah sangat putih dan sangat bersih. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurun maqsuratun fil qiyam, bidadari-bidadari yang jelita putih bersih di pinggir dalam rumah. Kemudian fisik bentuk bidadari yang lain adalah mereka ini tidak tersentuh oleh siapapun sebelum orang-orang soleh nanti masuk surga menyentuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fihinna qasiratut tarfi lam yatmituhunna insun qablahum wala jan, di dalam surah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya,
tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka. Dan juga tidak disentuh oleh wala janun, tidak disentuh oleh yang namanya jin. Jadi bisa dikatakan bidadari masih bersih. Semenjak mereka diciptakan, tidak ada satupun yang menyentuh mereka hingga nanti kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahmatillah Allah, untuk siapa mereka diciptakan? Ya, tentunya jawabannya adalah untuk orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah orang yang imtithalu amrillah wajtinabu nawahi, yaitu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Untuk para ulama, untuk para nabi, untuk para syuhada dan lain sebagainya. Yang jelas, bidadari ini Allah Subhanahu wa taala hadiahkan bagi mereka yang dulunya di dunia selalu menahan lapar, mereka berpuasa, selalu memberi sedekah akan hartanya, selalu memberi bantuan akan amalnya dan sebagainya, selalu menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini akan diberikan oleh Allah nanti di dalam surga. Kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan bidadari? Apa salah satu syarat kita mendapatkan mereka? Di sini kita dapat menjawab di dalam kitab Majalisus Saniyah. Di sana ada tertulis riwayat cerita yang diriwayatkan oleh Sabit radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, ayahku, kata Sabit di dalam kitab tersebut, itu setiap malam selalu mendirikan solat tahajud. Lalu di suatu malam beliau bermimpi melihat seorang wanita yang tidak pernah beliau lihat, yang kecantikannya itu sangat-sangat cantik. Maka ayah Sabit ini bertanya kepada perempuan tersebut, man anti, siapa kalian, siapa kamu? Jadi ia menjawab, ana khurun amatillah, kami ini adalah khurun, bidadari, budak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena kecantikannya ini sangat elok, maka ayahnya Sabit ketika mimpi ia bertanya, meminta kepada bidadari itu, zawajini ala nafsiki, bolehkah saya menikahi kamu? Maka bidadari menjawab, wa athabani min inda rabbika wa amaharani, siapkanlah di sisi Tuhanmu akan mahar aku. Nah, jadi ditanya oleh ayahnya Sabit dalam kitab tersebut. Apa yang ditanyakannya? Wa ma maharuki, apa mahar kamu? Dijawab oleh bidadari, tulut tahajudi, seringlah berpanjang-panjang tahajud.